Pengertian obat anti anemia. Obat anti anemia adalah obat yang dapat diberikan berupa suplemen zat besi untuk memulihkan kekurangan sel dalam darah. Selain zat besi, vitamin B12 juga sering diberikan untuk pengobatan anemia perniosa. Jalan terakhir jika anemia sudah mencapai stadium akurat parah adalah dengan transfusi darah. Cara penggunaan obat anti anemia. Cara penggunaan obat anti anemia yaitu dengan cara oral. Oral, pemberian obat melalui mulut merupakan cara paling mudah dan paling sering digunakan. Obat yang biasanya diberikan memiliki onset yang lama dan efek yang lama. Macam-macam obat anti anemia. Yang pertama, tablet besi. Yang kedua, vitamin B12. Yang ketiga, asam folat. Yang keempat, eritropoietin. Penggolongan obat anemia. Golongan obat anemia pada ibu hamil. Yang pertama, tablet zat besi. Besi dibutuhkan untuk produksi hemoglobin, sehingga defisiensi V akan menyebabkan terbentuknya sel darah merah yang lebih kecil dengan kandungan hemoglobin yang lebih rendah dan menimbulkan anemia hipokronik mikrositik. Yang kedua, vitamin B12. Anemia megaloblastik pasca pembedaan lambung total dan pemotongan usus, defisiensi vitamin B12. Yang ketiga, asam folat. Asam folat terdiri atas bagian-bagian retidin, asam para amino benzoat, dan asam glutamat. Folat terdapat dalam hampir setiap jenis makanan dengan kadar tertinggi dalam hati, ragi, dan daun hijau yang segar. Folat mudah rusak dengan pengelolaan atau pemasakan makanan. Yang keempat, eritropoietin. Eritropoietin suatu glikoprotein dengan berat molekul 34-39 Da, merupakan faktor pertumbuhan hematopoietik yang pertama kali diisolasi. Eritropoietin merupakan faktor pertumbuhan sel yang diproduksi terutama oleh ginjal dalam sel peritubuler dan tubuli maximalis. Selanjutnya, golongan obat anti anemia lainnya. Yang pertama, riboflavin. Yang kedua, pyridoxine. Yang ketiga, kobal. Yang keempat, irondextran. Yang keempat, yang kelima, adfer. Yang keenam, artoferum. Yang ketujuh, dasabion kapsul. Indikasi, dosis, dan efek samping dari obat anti anemia. Yang pertama, obat V atau zat besi. Indikasi, sediaan V hanya diindikasikan untuk penegahan dan pengobatan anemia defisiensi V. Penggunaan di luar indikasi ini cenderung menyebabkan penyakit penimbunan besi dan keracunan besi. Dosis, diminum sesudah makan malam atau menjelang tidur. Hindari minum dengan air teh, kopi, dan susu karena dapat mengganggu proses penyerapan. Hendaknya minum dengan vitamin C, misalnya air jeruk. Segera minum pil setelah rasa mual, muntah menghilang. Efek samping. Efek samping yang paling sering timbul berupa intoleransi terhadap sediaan oral. Dan ini sangat tergantung dari jumlah V yang dapat larut dan yang diabsorpsi pada tiap pemberian. Gejala yang timbul dapat berupa mual dan nyeri lambung kurang lebih 7-20%, konstipasi kurang lebih 10%, diare kurang lebih 5%, dan kolik. Gangguan ini biasanya ringan dan dapat dikurangi dengan mengurangi dosis atau dengan cara ini diabsorpsi dapat berkurang.
Perlu diterangkan kemungkinan timbulnya feses yang berwarna hitam kepada pasien. Pemberian V secara IM dapat menyebabkan reaksi lokal pada tempat suntikan, yaitu berupa rasa sakit, warna coklat pada tempat suntikan, peradangan lokal, dan pembesaran kelenjar inguinal. Asam folat. Indikasi kebutuhan asam folat meningkatkan pada wanita hamil dan dapat menyebabkan defisiensi asam folat bila tidak atau kurang mendapatkan asupan asam folat dari makanannya. Ada hubungan kuat antara defisiensi asam folat pada ibu dengan insidensi defek neurotube seperti sapina bidiva dan anencephalus. Pada bayi yang dilahirkan, wanita hamil membutuhkan sekurang-kurangnya 500 mg asam folat per hari. Suplementasi asam folat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut untuk mengurangi insiden defek neural tube. Dosis yang digunakan tergantung dari beratnya anemia dan komplikasi yang ada. Umumnya folat diberikan per oral, tetapi bila keadaan tidak memungkinkan, folat diberikan secara IM atau SK. Untuk tujuan diagnostik respon hematologik, diagnostik digunakan dosis 0,1 mg per oral selama 10 hari yang hanya menimbulkan respon hematologik pada pasien defisiensi folat. Hal ini membedakannya dengan defisiensi vitamin B12 yang baru memberikan respon hematologik dengan dosis 0, mg per hari atau lebih. Selanjutnya adver. Indikasi anemia yang disebabkan kekurangan V, anemia akibat traumatik atau anemia endogenik, anemia akibat perdarahan selama masa pertumbuhan usia lanjut dan masa penyembuhan kehamilan, menyusui, anemia yang disebabkan malnutrisi umum atau diet, efek samping, gangguan saluran pencernaan. Dosis awal 1-2 kapsul per hari. Arteverum. Indikasi anemia, kekurangan zat besi, dan sebagai sebuah penegahan pengobatan dan sumber vitamin dan mineral bagi negara-negara kekurangan. Cara kerja anti anemia atau hematinika. Tablet besi. Aborsi V melalui saluran cerna terutama berlangsung di duodenum dan jejunum proksimal. Makin ke sini distal aborsinya makin berkurang. Saat ini lebih mudah diabsorpsi dalam bentuk fero. Transportnya melalui sel mukosa usus terjadi secara transport aktif. Ion fero yang sudah diabsorpsi akan diubah menjadi ion feri dalam sel mukosa. Selanjutnya, ion feri akan masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin atau diubah menjadi ferritin dan disimpan dalam sel mukosa usus. Secara umum, bila cadangan dalam tubuh tinggi dan kebutuhan zat akan berisi cadangan dalam tubuh tinggi dan kebutuhan akan zat besi rendah, maka ia lebih banyak V diubah menjadi fitin. Setelah diabsorpsi, V dalam tubuh akan diikat dalam transferin. Suatu beta-1 globin glikoprotein untuk kemudian diangkut ke beberapa jaringan, terutama ke sumsum tulang dan depot V. Vitamin B12, cyanocobalamin diabsorpsi
baik dan cepat setelah pemberian IM dan SK. Kadar dalam plasma mencapai puncak dalam waktu 1 jam setelah suntikan IM. Absorpsi ini berlangsung dengan 2 mekanisme, yaitu dengan cara perantara faktor intrinsik plasma dan absorpsi secara langsung. Setelah absorpsi, hampir semua vitamin B12 dalam darah terikat dengan protein plasma. Sebagian besar terikat pada beta globin, transkobalamin 2. Sisanya terikat pada alfa glikoprotein, transkobalamin 1, dan inter-alfa glikoprotein, transkobalamin 3. Vitamin B12 yang terikat pada transkobalamin 2 dan diangkat ke berbagai jaringan, terutama hati yang merupakan gudang terutama penyimpan vitamin B12 50-90%. Kadar normal vitamin B12 dalam plasma adalah 200-900 ml dengan simpanan sebanyak 1-10 mg dalam hepar. Asam folat. Pada pemberian oral absorpsi folat baik sekali terutama di 1/3 bagian proksimal usus halus. Dengan dosis oral yang kecil, absorpsi memerlukan energi, sedangkan pada kadar tinggi absorpsi dapat berlangsung secara difusi. Walaupun terdapat gangguan pada usus halus, absorpsi folat biasanya mudah masih mencukupi kebutuhan terutama sebagai PMGA. Eritropoietin berinteraksi dengan reseptor eritropoietin pada permukaan sel induk darah merah, menstimulasi proliferasi dan divisi eritroid. Eritropoietin juga menginduksi pelepasan retikulosis dari sumsum tulang. Eritropoietin endogen diproduksi oleh ginjal sebagai respon terhadap hipoksia jaringan. Bila terjadi anemia, maka eritropoietin diproduksi lebih banyak oleh ginjal, dan hal ini merupakan tanda bagi sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah.